Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kristus telah bangkit dan para murid telah bertemu dengan Dia. Itulah yang dikisahkan di dalam Injil tadi. Namun mereka masih ketakutan. Mereka masih meringkuk di balik pintu-pintu yang terkunci karena begitu takut sekali dengan pemuka-pemuka Yahudi. Pada waktu Thomas tidak berada bersama mereka, Yesus itu hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mengulangi kata-katanya, "Damai bagi kamu." Bukannya sekali, tapi diulang-diulang. Mau menegaskan bahwa damai itu sangat penting bagi hidup manusia, bagi hidup kita sekalian. Kalau hanya sekali itu habis, tapi diulang-ulang. Berarti sungguh-sungguh ditekankan oleh Yesus betapa pentingnya damai di dalam hidup manusia. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kebangkitan para murid diawali dengan peristiwa hadirnya Yesus di tengah-tengah mereka. Dari kerahiman yang sabar dan setia, dari pengalaman bahwa Allah tak pernah lelah mengulurkan tangan untuk membangunkan kita pada saat kita terjatuh itu sendiri. Itulah kerahiman Allah. Allah itu sabar, Allah itu setia, selalu menanti manusia. Kalau kita jatuh tidak dibiarkan begitu saja, tapi Dia mengulurkan tangannya. Sehingga dengan demikian kita akan menyadari Allah kita adalah Allah yang membangkitkan. Allah yang merangkul, bukan Allah yang memukul manusia. Allah yang mencintai dan bukan Allah yang membenci. Kerahiman itu seperti itulah yang dialirkan di dalam pribadi Yesus kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, dalam hidup ini kita pasti pernah jatuh. Allah itu tidak membiarkan kita jatuh terus-menerus. Ia tahu kelemahan kita semua. Dia selalu siap menolong dan membangkitkan kita dikala kita jatuh. Keyakinan inilah yang harus tumbuh berkembang dalam hidup kita sebagai orang beriman. Ia tidak mengharapkan kita terus-menerus meratapi kegagalan-kegagalan kita. Karena dalam hidup ini pasti setiap orang pernah mengalami kegagalan, mengalami kejatuhan. Tapi jangan meratap terus-menerus. Jangan hanya berpusat pada kegagalan itu. Sebaliknya, ia mengharapkan kita senantiasa melihat kehadirannya di dalam situasi apapun juga. Karena saat kita jatuh, ia melihat bahwa kita itu memerlukan bantuan dari Allah. Membutuhkan uluran tangannya supaya kita bisa berdiri kembali. Di dalam kegagalan-kegagalan kita, ia melihat bahwa ia membutuhkan kasih-Nya dan penuh kerahiman. Hari ini di seluruh gereja merayakan Minggu Kerahiman Ilahi. Yesus berkata kepada Santa Faustina, "Akulah kasih dan kerahiman itu sendiri. Tak ada kesengsaraan manusia yang dapat menyamai kerahimanku." Kerahiman Allah itu sungguh luar biasa, tak terbatas. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, para murid telah meninggalkan Yesus dalam sengsaranya dan merasa bersalah sebenarnya. Sehingga para murid ketika bertemu dengan Yesus sadar bahwa mereka itu telah meninggalkan Yesus pada saat-saat sengsaranya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak pernah marah. Yesus tidak pernah kecewa dengan sikap-sikap dari para murid itu sendiri. Ia menunjukkan luka-lukanya. Dan pada waktu itu Thomas menyentuh luka-luka tersebut dan mengetahui kasih Yesus yang sungguh-sungguh luar biasa. Seberapa besar kasih Allah. Ketika Thomas melihat luka-luka itu, barulah dia sadar seberapa besar kasih Allah kepada manusia. Bahwa Allah sungguh-sungguh luar biasa mencintai manusia sampai mengorbankan hidup sendiri.
Di dalam luka-luka itu Thomas menyentuh dengan kedua tangannya kedekatan Allah yang sangat lembut sekali. Thomas, Bapak sekalian, saya sekalian, memang terlambat. Dia tidak bergabung pada saat Yesus hadir pertama kalinya, kedua kalinya. Tetapi sekali menerima kerahiman, ia mendahului murid-murid yang lain. Ia tidak percaya kepada kebangkitan Yesus, melainkan juga kepada kasih Allah. Sehingga tidak hanya tidak percaya pada Yesus, tapi dia semakin percaya akan kebangkitan Yesus dan juga percaya kasih Allah yang sungguh luar biasa. Sehingga kalau kita perhatikan tadi bagaimana Thomas yang terlambat datang, tapi Allah itu tetap menanti. Biarkanlah. Sehingga dari situ kita bisa melihat bahwa kerahiman Allah itu sabar luar biasa. Thomas tidak ditinggalkan, tapi ditunggu oleh Yesus sampai berjumpa dengan dia. Namun apa yang dia lakukan? Setelah dia disentuh oleh kasih Allah yang penuh kerahiman itu, dia dengan sederhana tetapi sangat indah, dia berkata, "Ya Allahku dan Tuhanku." Pengakuan yang sangat dalam sekali. Bagaimana Thomas berubah, mengalami kebaikan Allah, dan juga langsung muncul iman yang sangat dalam, "Ya Allahku dan Tuhanku." Inilah kebangkitan sang murid, kebangkitan dari Thomas yang dicapai saat kemanusiaannya yang rapuh dan terluka memasuki kemanusiaan Yesus. Sehingga ketika kerapuhan Thomas itu disentuh oleh Yesus, dia sekarang memiliki kemanusiaan yang dari Yesus yang begitu kuat dan hebat. Di sanalah setiap keraguan dihapuskan. Di sana Allah menjadi Allahku. Di sana kita mulai menerima diri kita sendiri dan mencintai hidup sebagaimana adanya. Thomas tidak malu walaupun datang terlambat pada waktu itu. Namun dia juga merasakan kerapuan hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita pun seperti Thomas, telah mengalami kerapuan kita dengan segala ketakutan dan keraguan-raguan kita. Apalagi ketika teman serumah meninggal karena COVID, seperti yang dari sana. Ya. Pas Rabu, di sebelah kamar saya, muncul juga keraguan-raguan, ketakutan juga di dalam hidup saya. Terjadi seperti itu. Waduh, temanku dekat sekali dan sebagainya. Ya, dalam waktu singkat 2 minggu, langsung pergi meninggalkan. Sehingga kita membutuhkan Tuhan yang melihat di balik kerapuan itu sesuatu keindahan yang tak dapat diabaikan. Saya mencoba melihat apa yang terjadi di balik itu semuanya. Dia telah mencoba, dia mau mudah untuk membantu, menolong orang. Namun akhirnya terpapar COVID dan dipanggil Tuhan sendiri. Sehingga bersama Allah kita menemukan kembali betapa berharganya kita, bahkan di dalam kelemahan kita. Kita menemukan bahwa kita ini bagaikan kristal-kristal yang lemah. Kristal-kristal yang indah tetapi mudah pecah, mudah rapuh, tapi di situ tetap berharga. Sehingga ketika jam 3 beritahu Pastor Abu meninggal, ya bagian kristal yang pecah gitu saja. Tapi namun kami masih bisa melihat, saya masih bisa melihat seberapa pecah pun kristal itu ada keindahannya yang luar biasa. Sedih Bapak sekalian, ya ada teman yang di sebelah kamar kalau seperti itu, yang tadinya seperti nggak ada tanda-tanda, gagah perkasa, kuat. Kami semua tidak memikirkan, itulah hidup manusia. Bagian kristal-kristal yang rapuh, pecah, namun bagaimanapun juga tetap kita menemukan keindahannya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, pada perayaan kerahiman ilahi ini
pesan yang paling indah bagi saya adalah dari Thomas, murid yang datang terlambat. Dialah satu-satunya tidak hadir ketika Yesus menampakkan diri, tetapi Yesus tetap menanti dengan luar biasa. Dia menanti Thomas supaya sampai berjumpa dengan dia, menunjukkan kerahiman Allah itu sungguh-sungguh sabar, setia, menanti sampai kapanpun. Dengan demikian, dari antara murid itu tidak ada yang tertinggal sama sekali. Kalau tidak hati-hati di dalam situasi sekarang ini, kita yang dihantam oleh virus ini akan ada virus yang lebih kejam, lebih kuat lagi, yaitu ketidakpedulian. Sehingga kadang-kala mungkin kita berpikir, nggak apa-apa, yang penting saya selamat, saya baik. Orang lain tidak usah dipikirin. Ternyata Yesus bukanlah demikian. Bahwa dalam hidup ini jangan ada yang tertinggal, maka Thomas dinanti. Sikap Yesus inilah juga diharapkan muncul, tumbuh, dan berkembang dalam hidup kita. Bahwa di antara kita jangan ada yang tertinggal. Kita jangan sampai mempunyai sikap tidak peduli. Justru kita harus mempunyai kepedulian yang besar, supaya di antara kita ada yang maju bersama-sama. Bapak, Ibu, dan saudara kasih, kita semua itu lemah. Kita itu semua sama. Kita semua sangat berharga di hadapan Allah. Semoga kita yang diguncangkan dengan hebat oleh segala peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita, kita tetap mampu menemukan Allah, merasakan kehadiran Allah di dalam hidup kita masing-masing. Sehingga dengan demikian, kalau kita berani sikap peduli, tidak ada siapapun di antara kita itu yang merasa ditinggalkan di dalam hidup ini. Hari ini kasih Yesus yang sederhana, yang meruntuhkan pertahanan, menghidupkan kembali hati para murid. Sebagaimana Rasul Thomas, marilah kita menerima kerahiman, keselamatan dunia, dan marilah menunjukkan kerahiman kepada mereka yang lemah. Karena hanya melalui cara inilah kita akan mampu membangun dunia yang baru. Dengan kata lain, pada hari raya kerahiman ilahi ini, kita diingatkan kembali, kita memiliki kerahiman seperti Allah memilikinya. Belas kasihan itu yang ditunggu dinanti oleh setiap orang untuk membangun hidup lebih baik lagi. Bapak sekalian, di sini ada gambar. Jangan lihat indahnya itu, rasakan dia menyapa kita semuanya. Ini loh kerahiman aku, mengalir terus-menerus tiada henti. Semoga kita pun juga mampu mengalirkan kerahiman Allah kepada sesama manusia dalam hidup sehari-hari dimanapun kita berada. Jadi sekali lagi, jangan yang buat keindahannya, bagus sekali gambarnya. Bukan sejauh mana kita disentuh seperti Thomas disentuh oleh Yesus, dan akhirnya berubah kemanusiaannya menjadi manusia yang baru, manusia yang penuh belas kasih, manusia yang penuh kerahiman yang berpusat pada Allah sendiri.